Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bahrudin Salim, SAG, MPD, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Alia. Dan saya Nurindah Lestari Cahyadi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang kiprah, tradisi, pemikiran Kiai Haji Mustafa Bisri, serta relevansinya terhadap permasalahan ekonomi dan politik. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui dulu latar belakang Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri adalah ulama dan kiai pesantren yang berpengaruh dari Rembang, yang berperan besar dalam pengembangan tradisi Islam tradisional. Selain di bidang keagamaan dan pendidikan, beliau juga aktif di ranah politik dan sosial. Pemikirannya memadukan tradisi pesantren dengan semangat pembaruan, menjadikannya tokoh penting dalam menyikapi krisis moral, ketimpangan ekonomi, dan tantangan demokrasi di tanah air. Adapun biografi Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang dikenal Gus Mus, beliau lahir di Rembang pada tanggal 10 Agustus 1944. Ia merupakan putra dari Kiai Haji Bisri Mustafa, ulama besar dan penulis produktif. Gus Mus menempuh pendidikan di berbagai pesantren terkemuka, seperti Lirboyo Kediri, Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, dan Raudatul Tholibin Rembang. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Setelah kembali ke Indonesia, ia memimpin pondok pesantren Raudatul Tholibin dan menjadi tokoh penting dalam Nahdlatul Ulama atau PBNU, termasuk pernah juga menjabat sebagai Rais An'am. Selain dikenal sebagai ulama, Gus Mus juga merupakan budayawan, penyair, penulis, dan pelukis kaligrafi. Ia aktif menyuarakan nilai-nilai Islam yang ramah, moderat, dan penuh kasih melalui karya sastra dan ceramahnya. Pemikiran dan kepribadian yang terbuka membuatnya dihormati lintas agama dan generasi. Dengan gaya dakwahnya yang sejuk dan penuh kebijaksanaan, Gus Mus menjadi simbol moral dan intelektual Islam Indonesia yang menggabungkan kedalaman tradisi dengan kepekaan terhadap realitas sosial. Ya, jadi itu adalah biografi Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Ya, beliau terlahir dari keluarga penulis. Mereka hidup dari menulis. Ayahnya penulis, begitu juga dengan kakaknya, Kiai Khalil Bisri. Silsilah dan sanad keilmuan. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang biasa dikenal sebagai Gus Mus berasal dari keluarga pesantren yang memiliki akar keilmuan yang kuat. Ia adalah putra dari Kiai Haji Bisri Mustafa, seorang ulama dan penulis besar yang juga pengasuh pondok pesantren Raudatul Tholibin di Rembang. Gus Mus memiliki 7 anak dan 13 cucu. Dalam tradisi keilmuan Islam, ia mewarisi sanad dari sejumlah ulama-ulama besar yang menjadikannya sebagai bagian dari mata rantai keilmuan yang otoritatif dan terpercaya. Adapun beberapa guru yang berperan penting dalam membentuk pemikiran dan kehidupan spiritual Gus Mus. Yang pertama ada Kiai Haji Bisri Mustafa atau ayahnya, Kiai Haji Ali Maksum dari Krapyak, Kiai Haji Mahrus Ali, dan Kiai Haji Abdul Karim dari Lirboyo, serta para masyaikh Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Adapun murid-murid yang diajar oleh Gus Mus antara lain tokoh terkenal seperti Kiai Haji Bahuddin Nur Salim atau Gus Baha, Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, santri-santri Raudatul Tholibin dari Rembang, dan para aktivis Nahdlatul Ulama.
Berikut ini adalah silsilah keluarga dari Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau yang lebih kita kenal sebagai Gus Mus. Sanadnya bersambung dari sang kakek, yaitu Kiai Haji Zainal Mustofa, lalu sang ayah Kiai Haji Bisri Mustofa, lalu Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus sendiri. Kemudian Gus Mus mewariskan ilmunya kepada anak-anak dan murid-muridnya, yaitu Lena Suroya, Kausar Uzmut, Raud Lohkud, Rabiatul Bisriyah, Nada, Almas, dan Muhammad Bisri Mustafa. Generasi selanjutnya yaitu cucu Gus Mus seperti Raffi dan Reza Safi Habibi melanjutkan estafet keilmuan dan nilai-nilai keilmuan beliau. Kiprah dari Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. Yang pertama adalah kepemimpinan pesantren. Beliau meneruskan kepemimpinan dan mengasuh pondok pesantren Raudlatun Tholibin Rembang serta membimbing ribuan santri dalam bidang agama dan sosial budaya. Yang kedua, organisasi keagamaan. Beliau pernah menjabat sebagai Rais Am PBNU, aktif mendorong pemikiran Islam yang moderat dan toleran di lingkungan NU dan juga masyarakat. Yang ketiga, dunia sastra dan seni. Gus Mus dikenal sebagai penyair, penulis esai, cerpenis, dan juga kolumnis. Yang keempat, aktivitas sosial dan kebangsaan. Gus Mus aktif dalam dialog lintas agama, seminar, gerakan perdamaian, dan sering menjadi narasumber dalam isu-isu kebangsaan, toleransi, serta keadilan sosial. Yang kelima, media dan pendidikan. Gus Mus menulis di berbagai media massa, baik bercetak maupun online, dan mengisi pengajian rutin di pesantren maupun forum masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan puisi berjudul Jadi Apa Lagi. Jadi apa lagi yang bisa kita lakukan bila mata sengaja dipejamkan, telinga sengaja ditulikan, nurani mati rasa. Apalagi yang bisa kita lakukan bila kepentingan lepas dari kendali, hak lepas dari tanggung jawab, perilaku lepas dari rasa malu, pergaulan lepas dari persaudaraan, akal lepas dari budi. Apalagi yang bisa kita lakukan bila pernyataan lepas dari kenyataan, janji lepas dari bukti, hukum lepas dari keadilan, kebijakan lepas dari kebijaksanaan, kekuasaan lepas dari koreksi. Apalagi yang bisa kita lakukan bila kata kehilangan makna, kehidupan kehilangan sukma, manusia kehilangan kemanusiaannya, agama kehilangan Tuhannya. Apalagi saudara yang bisa kita lakukan? Allah, kalau saja itu semua bukan kemurkaan darimu terhadap kami tak peduli. Rembang awal Dzulhijjah 1418. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penayangan salah satu karya dari Gus Mus ini, yaitu karya puisinya yang berjudul Jadi Apa Lagi. Nah, dalam puisi tersebut, Gus Mus mengajak kita untuk tidak mudah merasa cukup dengan apa yang sudah kita capai atau yang sudah kita miliki. Jadi apa lagi? Merupakan ungkapan untuk mengajak untuk terus bertanya pada diri sendiri. Apalagi yang harus kita lakuin?
Apalagi yang bisa kita perbaiki? Dan bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik? Puisi ini juga mengandung pesan moral, yaitu pentingnya sikap rendah hati, terus belajar, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Puisi ini juga menekankan bahwa hidup adalah proses yang terus berjalan, dan kita harus selalu siap menghadapi perubahan dan tantangan. Oke, next, tradisi Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Tradisinya yang pertama adalah tradisi pesantren. Beliau ini menghidupkan tradisi pengajian kitab kuning, tahlilan, kemudian manakiban, sholawatan, dan menjaga sanad keilmuannya, guru serta muridnya. Kemudian tradisi yang kedua, tradisi sastra dan budaya. Beliau membumikan nilai-nilai Islam melalui sastra, puisi, dan cerpen, serta mengajarkan seni sebagai dakwah. Tradisi yang ketiga yaitu tradisi kebangsaan, yang dimana mengajarkan cinta tanah air sebagai bagian dari iman, serta mendorong santri dan masyarakat untuk aktif menjaga persatuan dan perdamaian bangsa. Tradisi yang keempat yaitu tradisi keterbukaan. Beliau menerima perbedaan pendapat dalam bidang agama, sosial, dan politik, serta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi itu keempat tradisi Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Gusmus ini menempatkan pesantren sebagai pusat pembentukan akhlak dan moral luhur. Jadi bukan sekedar tempat untuk mencetak kiai aja ya. Jadi fokusnya beliau ini ya untuk membentuk manusia berbudi pekerti yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Berikut beberapa poin penting dalam pemikiran Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Yang pertama, keadilan sosial. Gusmus menekankan pentingnya perlakuan adil dalam aspek kehidupan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. 2. Ekonomi kerakyatan. Beliau mendorong pengelolaan sumber daya untuk kepentingan bersama, ya guna mengurangi kesenjangan sosial. 3. Partisipasi aktif dalam politik. Gusmus mengajak masyarakat untuk aktif dalam politik demi tercapainya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 4. Kemanusiaan universal. Beliau menekankan pentingnya menjunjung martabat dan keadilan bagi semua manusia tanpa diskriminasi. 5. Pendidikan dan kesadaran politik. Beliau menekankan pendidikan politik penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi. 6. Toleransi dan dialog. Beliau juga mengedepankan penghargaan terhadap perbedaan dan pentingnya dialog antar agama. Dan yang terakhir, 7. Kritik terhadap korupsi. Gusmus secara tegas mengkritik korupsi dan mendorong rakyat untuk berani menuntut keadilan dan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus terhadap permasalahan ekonomi dan politik. Dalam ekonomi,
Gusmus menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan sebagai jawaban atas kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial. Ia mendorong pengelolaan sumber daya untuk kepentingan bersama demi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar keuntungan individu saja. Beliau juga mengkritik praktik-praktik ekonomi yang merugikan, seperti korupsi dan eksploitasi alam, serta menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menciptakan kebijaksanaan yang adil dan berpihak pada rakyat. Sedangkan dalam politik, Gusmus mengajak umat untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi yang dijalankan dengan moral dan etika. Ia menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Beliau juga mengkritik praktik politik yang korup dan tidak adil, serta mendorong masyarakat untuk lebih berani bersuara dan turut menentukan arah kebijakan. Ia juga percaya bahwa pendidikan politik penting agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan dapat berpartisipasi secara aktif. Kesimpulan dari pemahaman kiprah, tradisi, dan pemikiran Kiai Haji Mustofa Bisri serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik, yaitu Gusmus adalah ulama besar Indonesia yang memadukan tradisi pesantren dengan pemikiran modern. Ia menempuh pendidikan di pesantren dan Universitas Al-Azhar, serta mewarisi sanad keilmuan hadis dari ayahnya, Kiai Haji Bisri Mustofa, sebagai pengasuh pondok pesantren Raudlatut Tholibin dan ketua penasihat NU. Gusmus juga dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia. Pemikirannya menekankan pentingnya pendidikan Islam yang seimbang antara akal dan kalbu, terbuka terhadap kemajuan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai pesantren. Ia juga mendorong pembaharuan pendidikan untuk mengatasi krisis moral di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kelompok 10, mengenai kiprah, tradisi, dan pemikiran Kiai Haji Mustofa Bisri, serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.